Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 103, siapa yang salah jika seekor anjing gila menggigitmu? Setelah itu, Ning Xueluo segera membujuk, Junior Ning, aku tahu kamu tidak merasa nyaman dengan hal itu, tetapi kamu tetap salah dalam masalah ini. Kamu tidak boleh membiarkan dendam di antara kalian berdua memengaruhi perusahaan. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah meminimalkan kerusakan. Ningsi menatap Ning Xueluo dengan tenang, yang tampak berusaha melindungi perusahaan, dan berkata, Senior, jika saya ingat dengan benar, Jia Qingqinglah yang selalu menentang saya dan dialah yang terus berusaha memfitnah saya. Saya selalu mengingat ajaran Chang Jie dan berusaha untuk tidak mempermalukan perusahaan, mengutamakan perusahaan daripada diri saya sendiri. Saya bertahan dan tetap diam. Bahkan ketika saya difitnah, saya tidak berani menyusahkan perusahaan dan saya hanya mampu membersihkan reputasi saya ketika beberapa netizen dan rekan kerja yang baik hati membela saya. Satu-satunya hal yang diprotes netizen dan penggemar sekarang adalah tentang Jia Qingqing yang dijadikan simpanan. Bukankah jelas Jia Qingqing yang bertindak demi kepentingannya sendiri tanpa memikirkan perusahaan? Dia bahkan menjebak seorang artis di perusahaan yang sama dan merusak citra perusahaan sebagai akibatnya. Jangan bilang kalau senior bermaksud mengatakan bahwa jika seekor anjing gila jatuh ke dalam selokan dan mati saat mengejarmu, maka itu salahmu. Jika dia mencuit tentang memaafkan Jia Qingqing, maka reputasi yang sudah susah payah dia bersihkan akan rusak lagi. Memaafkan orang seperti Jia Qingqing saat khalayak mengincar darahnya, apakah dia benar-benar menganggapnya orang bodoh? Ning Xueluo hampir mati tersedak kata-kata Ningsi. Netizen yang baik hati mana? Dia jelas-jelas orang yang membocorkan video itu. Dia punya nyali untuk bisa mengatakan itu dengan tenang dan polos. Jia Qingqing, yang baru saja tenang beberapa saat yang lalu, langsung gelisah lagi. Ningsi, siapa yang kau panggil anjing gila? Katakan dengan jelas. Kau. Melihat Jia Qingqing hendak membuat keributan lagi, Feng Hao yang memotongnya tidak perlu lagi memposting permintaan maaf. Benarkah? Ekspresi Jia Qingqing langsung berubah menjadi gembira, tetapi Feng Hao yang melanjutkan, Qingqing, tulis saja surat yang menjelaskan bahwa kamu akan pensiun. Jia Qingqing berteriak, kenapa? Kau membuatku pensiun dari dunia hiburan. Kenapa harus aku yang pensiun? Aku tidak akan menulis surat itu. Ekspresi Feng Hao yang menunjukkan ketidaksabaran, dengan membiarkanmu menulisnya sendiri, aku sudah memberimu sedikit harga diri. Jangan balas kebaikan ini padaku. Apa salahnya dipertahankan? Di industri hiburan, begitu banyak bintang wanita memiliki sponsor di belakang mereka, dan begitu banyak dari mereka adalah simpanan. Mengapa saya harus pensiun? Jia Qingqing tidak dapat menerimanya. Hanya kamu yang cukup bodoh untuk membiarkannya menyebar ke publik. Itu tidak ada hubungannya denganku, itu semua karena si Jalang Han Ying mengkhianatiku. Kenapa kau tidak pergi dan menyelidikinya? Bagaimana aku bisa menyelidikinya jika dia sudah mengundurkan diri? Han Ying adalah manajer yang paling sabar di seluruh perusahaan ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, selain dia, siapa lagi yang bisa tahan dengan kesabaranmu? Tidak apa-apa jika kamu terus membentaknya dan membuat keributan besar, tetapi ketika putranya demam tinggi dan dia harus pergi ke rumah sakit, kamu menolak untuk membiarkannya pergi. Akhirnya, pada saat dia bergegas ke rumah sakit pada tengah malam, putranya harus masuk ke ICU karena kondisinya semakin memburuk. Dia masih dalam kondisi kritis saat ini. Feng Yaohang menyebutkan kekurangannya satu demi satu. Bukan hanya Han Ying, tetapi bahkan dia muak membersihkan setelah tindakan gegabah Jia Qingqing. Setelah mendengar ini, Jia Qingqing masih tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak mati pada akhirnya. Ada dokter di sana untuk situasi seperti itu, apa bedanya jika dia pergi? Apakah benar-benar layak untuk mendorongku ke dalam lubang ini? Bahkan hingga saat ini, Jia Qingqing masih tidak mengerti mengapa Han Ying yang biasanya lemah tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Dia telah bercerai dengan suaminya dan putranya sakit-sakitan. Dia membutuhkan sejumlah besar biaya pengobatan setiap bulan. Tanpa pekerjaan ini, bagaimana dia akan membayar semua itu? Dia tidak pernah menduga bahwa orang seperti Liang Feixing akan secara pribadi mengambil tindakan terhadap orang hina seperti dirinya.